Tanpa bayangan. Bab 4. Dukun yang tak melihat. Waktu itu, kata nenek, suaranya pelan seperti mengusir sesuatu dari ujung lidah. Orang-orang desa sudah tidak tahan lagi mendengar kabar tentang Taba. Ia menambah sedikit kayu ke tungku. Api menyala kecil, menampakkan serpihan arang berbentuk wajah-wajah samar. Mereka bilang, suara Taba menggema di sumur, di hutan, bahkan di kuburan baru. Setiap kali seseorang meninggal, napas terakhirnya menirukan suara Taba. Tole menggigil, memandang nyala yang bergoyang. Jadi mereka pikir Taba penyebabnya, Nek. Nenek mengangguk. Ya, karena siapa lagi yang bisa bicara tanpa bibir, bisa muncul tanpa tubuh. Mereka bilang Taba itu titipan dari bumi yang lupa dikembalikan. Ia menghela napas panjang, seolah membuang kenangan yang masih panas di dalam dadanya. Maka mereka memanggil dukun dari lembah seberang, seorang perempuan tua yang matanya ditutup kain hitam. Namanya Mbok Resmi. Ia tidak pernah membuka matanya sejak muda, katanya agar dunia tak mencuri pandangannya. Tole, nenek menatapnya tajam, kau tahu kenapa para dukun dulu banyak yang menutup mata? Tole menggeleng pelan. Karena melihat adalah kutukan kalau kau bisa mendengar apa yang belum lahir. Angin meniup dinding bambu, membuat rumah bergoyang perlahan. Nenek menunduk, melanjutkan. Mbok Resmi datang malam-malam. Orang-orang desa menuntunnya sambil membawa dupa dan kendi tanah. Katanya, hanya mata yang tertutup bisa melihat makhluk yang tak ingin dilihat. Ketika Mbok Resmi tiba di hutan tempat Taba bersembunyi, kabut turun begitu tebal hingga suara pun seperti tersesat. Ia duduk bersila, membuka kendi, lalu menuang air ke tanah. Air itu mendesis, dan dari dalam kabut terdengar napas panjang, pelan, tapi berat, seolah bumi sedang menarik udara untuk bicara. Dukun itu tidak takut, tanya Tole setengah berbisik. Tidak, kata nenek, karena ia sudah tahu apa yang akan dihadapinya. Ia tahu Taba bukan roh jahat. Ia tahu Taba adalah sisa dari sesuatu yang belum selesai dilahirkan. Nenek memejamkan matanya, seperti menirukan cara Mbok Resmi menatap tanpa mata. Katanya, waktu Mbok Resmi duduk di tanah itu, ia hanya mendengar napas. Tak ada langkah, tak ada bayangan. Tapi tanah di bawahnya bergetar seperti dada seseorang yang sedang menahan tangis. Tole, bisiknya, kau tahu kenapa Taba tak bisa dilihat? Tole menggeleng. Karena ia tak punya bayangan untuk mengikat bentuknya. Ia hanya suara yang lupa kembali ke tubuh. Nenek menatap bara, suaranya semakin lirih, seperti berasal dari bawah lidahnya. Mbok Resmi lalu berkata pelan, kalau kau bukan manusia, tapi bumi masih mengingat napasmu, maka kembalilah ke tanah. Kalau kau manusia, tunjukkan jejakmu di lumpur ini. Hening panjang, angin berhenti, hanya terdengar tetes air dari atap. Tapi tidak ada langkah, tidak ada tapak, hanya napas, panjang dan berat. Dan ketika dukun itu membuka kain penutup matanya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia berkata dengan suara bergetar, aku mendengar anak itu, tapi aku tidak bisa melihatnya. Orang-orang desa ketakutan, mereka mundur, membakar lebih banyak dupa. Namun asapnya hanya menembus udara, menembus sesuatu yang tak punya wujud. Dan di tengah bau kemenyan yang pekat, terdengar suara kecil menirukan napas semua orang di sana, satu persatu, dengan nada dan ritme yang sama. Tole bayangkan, kata nenek, suara yang bisa menirukanmu bahkan sebelum kau bicara. Tole menunduk, merasa udara di sekitarnya mulai dingin. Lalu apa yang dilakukan dukun itu, Nek? Nenek menarik napas dalam, seperti menahan sesuatu di dadanya. Dukun itu menangis, Nak. Ia menatap ke tanah dan berkata, dia tidak jahat. Dia hanya tak selesai diciptakan. Tapi orang-orang tidak mau mendengarkan. Mereka pikir dukun itu gagal. Mereka menyuruhnya memanggil petir, memaksa bumi menelan apapun yang tersembunyi di hutan. Nenek menggeleng pelan, suaranya pecah sedikit. Mbok Resmi menolak. Ia bilang, bumi tak bisa menelan sesuatu yang tidak punya bentuk. Kalau kalian memaksanya, yang tertelan nanti bukan anak itu, tapi kalian sendiri. Tole merinding, dan mereka berhenti. Tidak, Nak, tidak ada yang berhenti kalau sudah takut. Nenek menatap nyala api yang mulai mengecil, matanya seperti menyimpan pantulan waktu. Orang-orang tetap memaksa. Mereka menggali tanah di bawah beringin, tempat suara itu muncul. Tapi setiap cangkul yang menyentuh tanah, patah. Tole waktu itu, Mbok Resmi berdiri, memutar tubuhnya ke arah desa, dan berbisik pada angin, kalian sudah kehilangan mata kalian.
Sekarang bersiaplah kehilangan suara kalian juga. Dan benar, malam itu desa jadi sunyi. Tak ada ayam berkokok, tak ada anjing menggonggong, bahkan suara daun pun lenyap. Hanya napas orang-orang yang tersisa, berdetak pelan seperti detak jantung bumi. Tole, kata nenek pelan, malam itu disebut malam bisikan pertama. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Taba dengan keras. Nenek menatap Tole dan api memantul di matanya seperti bara tua yang belum padam. Dukun itu, Mbok Resmi, tidak kembali ke desanya. Ia tinggal di sini, di lereng ini. Dan sebelum matanya benar-benar buta oleh waktu, ia sempat mengajarkan satu hal padaku. Tole mendekat, suaranya nyaris tak terdengar. Apa Nek? Nenek tersenyum samar, wajahnya diterangi api yang gemetar. Bahwa ada hal-hal di dunia ini yang hanya bisa didengar, bukan dilihat. Dan di saat itu, angin bertiup lewat celah bambu, meniup nyala tungku hingga meredup. Bara mendesis pelan, seperti suara napas yang menua. Tole, bisik nenek, kau tahu apa yang lebih menakutkan dari kehilangan bayangan? Tole menggeleng, adalah kehilangan suara yang memberimu nama. Tole menatap abu yang berkilat samar di dasar tungku. Angin berhenti lagi, tapi udara terasa seolah berisi sesuatu yang menunggu disebut. Nenek tersenyum kecil, matanya menatap jauh melampaui nyala. Besok, katanya lirih, nenek akan lanjutkan. Tentang saat ritual itu gagal, dan Taba mulai menyadari bahwa ia bukan sepenuhnya ada. Dan seperti biasa, bara terakhir padam sebelum Tole sempat bertanya lagi. Setelah malam sunyi itu, nenek mulai, suaranya bergetar pelan seperti dari bawah tanah. Orang-orang merasa bersalah, tapi juga makin takut. Mereka pikir suara Taba akan terus mengikuti mereka sampai mati. Maka diputuskanlah untuk membuat ritual penghapus jejak. Tole, kau tahu ritual macam itu? Tole menggeleng. Itu upacara untuk menghapus keberadaan seseorang dari ingatan tanah. Setiap nama yang dihapus, konon tak akan disebut burung, tak akan disapa angin, dan tak akan dikenali air hujan. Ia menambahkan kayu. Api menyalak sebentar, lalu mengecil lagi, seperti mendengar sesuatu dari masa lalu. Malam itu, lanjut nenek, dukun tua yang sudah buta itu, Mbok Resmi, dipaksa memimpin ritualnya. Ia menolak, tapi siapa bisa menolak ketakutan orang banyak. Mereka bawa dupa, sesajen, juga seikat akar beringin. Mereka datang ke hutan tempat Taba biasa bernafas di antara akar. Dan mereka mulai berdoa agar bumi, menelan kembali, suara yang tersesat. Nenek berhenti sejenak. Tole, kau tahu yang aneh? Apa Nek? Begitu dupa dinyalakan, asapnya tak naik. Ia justru menembus tanah. Dan ketika mereka perhatikan, tanah itu menggigil seperti kulit yang ditusuk jarum. Angin meniup dari celah dinding, membawa aroma arang. Tole, nenek melanjutkan dengan suara rendah, itulah tanda pertama bahwa Taba mulai sadar. Di tengah kabut dupa, Mbok Resmi duduk bersila. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia bisa mendengar sesuatu yang tak didengar orang lain. Suara kecil, pelan, tapi jelas. Kenapa kalian ingin aku hilang? Tole menggigil. Taba bicara, tidak sepenuhnya, kata nenek. Suara itu bukan dari mulutnya. Itu keluar dari setiap benda di sekitar, dari batang pohon, dari air dalam kendi, dari tanah yang diinjak. Semuanya menirukan napasnya. Mbok Resmi memejamkan mata lebih rapat. Ia tahu ritual itu akan gagal. Sebab bagaimana mungkin menghapus sesuatu yang bahkan belum selesai menjadi nyata. Namun orang-orang tak mau berhenti. Mereka menyiram tanah dengan air dupa, membaca mantra keras-keras agar suara Taba hilang. Tapi semakin keras mereka berdoa, semakin kuat gema napas itu menjawab. Aku bukan hantu, katanya. Aku hanya belum sempat menjadi manusia. Beberapa orang menangis. Ada yang pingsan, ada pula yang menutup telinga karena suara itu seperti berasal dari dalam kepala sendiri. Dan di tengah kekacauan itu, Mbok Resmi berdiri. Ia melepaskan kain hitam dari matanya, dan Tole, kau tahu apa yang terlihat di matanya waktu itu? Tole menggeleng pelan. Api kecil, kata nenek, matanya ikut berkilat samar. Api kecil yang tidak memantulkan apapun. Dari situlah orang-orang tahu bahwa mata dukun itu sudah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Mbok Resmi melangkah mendekat ke tanah yang berasap. Ia bicara pelan, tapi suaranya menggema di kepala setiap orang. Taba, katanya, kalau kau masih ingin hidup,
pegang sesuatu dari dunia ini. Apapun, batu, daun, tanah. Supaya kau tak hilang. Tak lama, angin berhenti. Kabut menipis. Dan di antara akar beringin, sesuatu bergoyang. Sebuah daun jatuh, tapi tak menyentuh tanah. Ia melayang, lalu menempel pada udara kosong, seolah ada tangan kecil yang memegangnya. Waktu itu, nenek berbisik, semua orang tahu, Taba masih di sana. Namun ritual itu tetap dilanjutkan. Orang-orang membacakan mantra pengusiran, memaksa napas itu pergi. Dupa mulai habis, dan tanah mengering. Lalu tiba-tiba, sesuatu terjadi. Asap yang menembus tanah tadi, keluar lagi, kata nenek. Tapi kali ini, keluar lewat tubuh orang-orang yang berdiri paling dekat. Tole menelan ludah, maksudnya Nek. Mereka batuk darah Nak. Dupa itu menembus paru-paru mereka, dan keluar sebagai asap dari mulut. Nenek menarik napas berat, seperti mengingat sesuatu yang ia saksikan sendiri. Dan dari dalam asap itu, terdengar tawa kecil. Tawa anak kecil, tapi berat, seperti berasal dari dalam gua. Tole dukun itu berlutut waktu itu. Ia tahu ritual sudah gagal. Ia tahu Taba bukan sekadar arwah, tapi sesuatu yang ada di tengah antara hidup dan lenyap. Tole menunduk, suara nenek semakin perlahan. Mbok Resmi menatap tanah, dan berkata dengan air mata di pipinya, kau terlalu dekat dengan dunia, tapi dunia tak sempat menamai dirimu. Angin tiba-tiba bertiup lewat celah atap, meniup abu dari tungku. Beberapa abu itu berterbangan ke arah nenek, tapi ia tidak bergerak. Tole, katanya lembut, dari sinilah Taba tahu sesuatu tentang dirinya sendiri. Ketika semua orang lari ketakutan meninggalkan hutan, Mbok Resmi masih duduk. Ia berkata, kalau dunia menolak menamai, maka buatlah nama sendiri. Dan Taba, yang tak punya bentuk, tak punya tapak, tak punya bayangan, berbisik pada udara. Kalau begitu, aku akan jadi yang diingat, meski tak terlihat. Itulah awal dari semua yang salah. Karena sejak malam itu, Taba bukan hanya suara. Ia mulai belajar meniru napas manusia bukan sekadar untuk bicara, tapi untuk mengisi tubuh-tubuh kosong yang ditinggalkan oleh ketakutan. Nenek menatap bara yang tinggal merah samar. Tole, katanya, itulah sebabnya ritual itu disebut gagal. Bukan karena dukun salah baca mantra, tapi karena Taba berhasil menemukan cara untuk bertahan. Hening, hanya bunyi bara berdesis pelan. Tole menatap wajah nenek yang kini tampak lebih tua lebih jauh dari waktu. Nenek, bisiknya, apa yang terjadi dengan dukun itu setelahnya? Nenek tersenyum samar, tapi senyumnya seperti sesuatu yang tidak penuh. Ia buta Nak, bukan karena matanya tertutup kain, tapi karena melihat sesuatu yang dunia belum siap untuk memperlihatkan. Dan sebelum ia menghilang dari desa, ia sempat datang ke rumah ini. Nenek menepuk tanah di sebelah tungku, dan duduk tepat di sini. Tole, nenek berbisik, kau tahu apa yang ia katakan padaku waktu itu? Tole menggeleng, napasnya cepat. Nenek memejamkan mata, menirukan suara tua itu. Kalau suatu hari suara itu kembali ke tungku, jangan padamkan api. Biarkan ia hangat, biarkan ia mengenali dirinya. Dan di detik itu juga, bara di tungku mengeluarkan desis kecil. Seolah mendengar namanya dipanggil dari jauh. Tole, nenek berkata lirih, itu sebabnya aku tak pernah biarkan tungku ini benar-benar mati. Karena api punya telinga. Lalu, sebelum hening kembali menelan suara mereka, nenek menambahkan, besok nenek akan ceritakan bagaimana api itu akhirnya berbicara lewat mataku sendiri. Ia menatap bara yang berdenyut seperti pupil yang hidup. Tole waktu itu, dukun itu memanggilnya api yang melihat. Dan dari situlah kisah Taba berubah menjadi sesuatu yang bahkan suara pun tak bisa jelaskan. Tole duduk menempel di lantai kayu, matanya mengikuti setiap gerakan nenek. Tahun itu, nenek mulai, suaranya berat tapi pelan, setelah ritual gagal, aku masih kecil. Tapi aku ingat aroma tanah basah, asap dupa, dan napas orang-orang desa yang gemetar. Api di tungku kini berwarna merah tua, berdesis pelan, memantulkan bayangan nenek di dinding yang goyah. Waktu itu Mbok Resmi mengajarkanku satu hal yang orang desa takkan pernah tahu, katanya. Bahwa api bisa melihat Nak. Tapi bukan dengan mata, api melihat dengan ingatan, dengan nyala yang mengikuti setiap desah, setiap gema, setiap suara yang tak punya tubuh. Tole menunduk, menatap bayangannya sendiri yang memanjang menembus lantai. Api bisa melihat Nek,
Nenek tersenyum samar. Ya nak, dan mata nenek ini, dulu ikut melihatnya. Karena aku duduk di samping dukun itu, dan aku belajar cara mendengar dengan mata. Ia memetik sedikit abu dengan jari, menebarkannya ke arah udara. Abu ini nak, adalah sisa dari suara yang pernah gagal membentuk tubuh. Ketika api berdesis, ia memantulkan ingatan itu. Dan saat aku menatapnya, aku bisa melihat Taba dalam bara. Tak berbentuk, tak punya bayangan, tapi hidup. Tole menelan ludah. Lalu apa yang nenek lakukan? Duduk diam, jawab nenek. Tidak bergerak, tidak bicara. Aku hanya menatap bara, belajar bagaimana api melihat dunia yang orang lain tidak bisa lihat. Bara memancarkan percikan merah yang kecil, menari-nari di udara, membentuk pola yang seperti langkah-langkah kecil. Tole, nenek melanjutkan, percikan itu adalah tapak Taba. Ia ada, tapi tak meninggalkan bekas. Sama seperti yang kau dengar dari cerita nenek dulu. Tole menatap Tungku, merasa ada sesuatu yang mencoba menembus pandangannya. Dan bayangan nenek, Tole bayangan nenek mengikuti bara. Tapi malam itu, bayanganku berhenti bergerak. Nenek menepuk lututnya perlahan. Karena apa yang aku lihat di api, bukan sesuatu yang bisa diikuti oleh bayangan. Itu, suara yang punya keberanian untuk menjadi nyata. Bara bergoyang lagi, memantulkan percikan yang lebih banyak. Waktu itu, Mbok Resmi menatapku, tersenyum samar, kata nenek. Sekarang kau mengerti nak, suara yang tak punya asal bisa menempati mata. Dan mata yang belajar melihat suara, akan tahu jalan pulang yang tak pernah dilalui kaki. Tole menatap matanya nenek, artinya, Taba bisa kembali. Nenek menunduk, ia selalu bisa kembali nak. Tapi dunia tak selalu siap menunggu. Maka aku belajar menahan bara ini tetap hidup. Setiap kali aku menatapnya, aku bisa menahan sedikit dari keberadaan Taba. Sehingga ia tidak terlalu bebas, tapi juga tidak hilang. Desis bara semakin panjang, seperti napas seorang anak yang tertahan. Tole, kata nenek lirih, kau lihat nyalanya menari sendiri. Itulah Taba nak. Ia belajar menembus tubuh, tapi tetap ada di dunia ini. Dan siapapun yang menatap api, siapapun yang bersedia diam dan belajar mendengar dengan mata, akan tahu di mana ia berada. Tole menatap Tungku, merasa seolah percikan itu menari di udara tepat di depan matanya. Semuanya hening, kecuali desis api yang seolah berbisik. Aku di sini, tapi aku tak punya bayangan. Aku di sini, tapi aku tak bisa disentuh. Nenek menutup matanya, menghembuskan napas panjang. Tole nak, malam itu aku belajar satu hal lagi. Bahwa keberadaan tidak selalu bisa diukur dengan tubuh atau bayangan. Kadang, keberadaan hanya bisa dirasakan lewat api, lewat suara, lewat mata yang mau melihatnya. Tole membeku. Ia menatap abu yang menghitam, menyadari sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Bahwa di dunia ini, tidak semua yang hidup bisa dilihat, dan tidak semua yang terdengar bisa disentuh. Beberapa hal hanya bisa didengar dengan hati dan dilihat dengan mata yang belajar menahan cahaya. Nenek menepuk bahu Tole lembut. Besok nak, nenek akan bercerita tentang bagaimana Taba akhirnya mulai berjalan di dunia. Meski tanpa bayangan, meski tanpa tapak, ia tetap meninggalkan sesuatu yang bisa diingat bumi. Api berdesis pelan, dan malam menutup diri. Tapi bagi Tole suara itu, api itu, dan mata nenek yang ikut melihat akan tetap menemaninya sampai fajar.